Bahwa disebutkan di situ Abdul Fikri ada apa dulu saya pernah mempelajari fikih di Indonesia tekniknya cuma kalau mungkin saya tidak mengembangkannya dan mungkin tidak mendapatkan kenikmatan sendiri di dalam fikih tersebut. Ya, pertanyaannya. Khawatiran saya dari ketika kita benar-benar merasakan nikmat itu di dalam berpikir, apakah itu yang kemudian berefek kemudian ada yang media sosial, kemudian berpikir sampai cinta sampai berdiri sampai segala macam, sepertinya kelihatan sudah terlalu over gitu. Apakah efeknya sampai seperti itu? Dan saya merasa khawatir seperti itu. Oke. Analisa saya kayaknya seperti itu kurang tepat sekali, saya terlalu berlebihan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Baik. Ada orang zikir nangis, ya. Ada orang zikir merinding-merinding. Ada orang zikir berteriak-berteriak. Ada orang zikir pingsan. Ada yang zikirnya sembari bergerak. Namanya ar-raqs was-sama. Di Turki disebut sema. Itu di Mesir masih ada nggak tuh? Masih ada ya? Thariqah Siddiqiyah masih begitu ya? Tijani masih begitu. Syazili juga? Oh, beda dengan Syaziliani berarti. Kenapa zikir bisa lembut, bisa keras, bisa berteriak? Tadi kita udah bahas di Masjid Al-Muqaddis sebagiannya. Mungkin yang ikut kita ulang di sini. Saya buat ilustrasi tadi. Kalau Bapak nonton bola, bolanya mau gol, mulutnya dikunci, gimana Pak? Itu efeknya gimana? Bapak gimana? Gitu ya, benar ya? Gitu. Ada guru bilang ke muridnya, kalau zikir jangan berisik, mulut ditutup, lidah dilipat ke langit-langit. Tapi gurunya ngomong satu hal, si muridnya lupa. Lemah lembutkan badan. Si murid badan dikencang-kencangkan. Ketika dia zikir, coba Pak, lidah dikunci. Bapak mau baca ya Allah, gitu nggak? Maka ada orang zikir, kayak orang kesurupan Pak. Itu bukan kesurupan setan, kesurupan asma. Kalau kesurupan asma perlu diruqyah nggak? Yang nguruqyah perlu diruqyah. Berarti dia nggak mengerti. Antum kalau nggak ngerti, orang ini lagi disentuh oleh nama Allah atau disentuh oleh setan, berhenti nguruqyah. Berarti jangan-jangan di badan antum ada iblis. Akhirnya nuduh orang ahli zikir kesurupan. Berarti basirohnya belum kebuka nguruqyah orang. Ruqyah, apa arti ruqyah? Menaikkan, tadinya dia hina, kesurupan ke orang gak jelas, dikembalikan kesadarannya. Ini orang super sadar, dia sedang zikir, sedang asik dengan zikrullahnya. Beda kalau orang kesurupan asli Pak. Itu yang ngerti itu bisa merasakan di kolbunya. Nah kalau lo ngerti gitu, berhentilah praktek-praktek yang berbahaya. Ntar setannya pindah ke antum semua. Itu kejadian sudah. Ada satu rumah, udah masuk YouTube seingat saya, menyimpan kaligrafi nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu nabi Pak semua, bukan Rasul, itu nabi. Siapa nama ini?
Maksalmina, Tamleha, kayak nama orang India ya, kayak lagu India, Tumpi Hoi 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 itu. Itu nama wali Pak. Kalau minimal di zaman ini, nama nabi di zaman itu. Orang kesurupan di rumah, setan masuk. Setan tuh pengennya nama-nama Allah, nama kekasih Allah dihina nggak? Malangnya peruqyahnya tidak mengenal ma'rifatus syayatin, nggak tahu ilmu ma'rifat setan. Jadi setan itu ada ma'rifatnya, biar nggak jadi setan. Walhasil orang kesurupan tuh ngomong, dia tunjuk, dia lagi kesurupan jin jahat, setan, ditunjuk-tunjuk nama Ashabul Kahfi, akhirnya disuruh hancurkan. Senyum nggak setan setelah itu? Senyum, diam dia, pura-pura. Itu dia bukan hilang, dia cuma sembunyi sebentar di balik pembuluh darah kita. Berhasil nggak dia menghina Allah dan Rasulnya? Itu Nabi Pak, nama Nabi, itu Mliho itu. Dihancurkan, dipukul-pukul itu kaligrafinya. Betul nggak? Nah, kalau nggak ngerti-ngerti aman, berhentilah beruqyah ya. Tobat kepada Allah, cari lagi ilmunya. Ilmu itu luas. Di atas ruqyah yang antum tahu ada ruqyah lagi di atasnya. Rasulullah tuh meruqyah pakai sentuhannya, keluar langsung. Bisa nggak ruqyah begitu? Pada berhenti semua nih yang ruqyah ya. Nggak, jangan tutup kuliahnya. Jangan pelajari. Ya. Baik. Jadi orang-orang ini kolbunya agak sedikit girang Pak. Karena dia girang, ekspresinya harus diungkapkan di lidah, keluarlah teriakan. Ada yang bisa menyalurkan di badannya, bergerak dia, namanya roks. Itulah Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika kolbunya girang menyebut nama Allah, badannya berputar-putar menari. Tarian itu indah atau tidak? Kenapa tari itu menjadi budaya? Karena dia indah. Udah pernah lihat Whirling Darwish Rumi belum? Indah kan? Indah sekali itu, muter kuat. Sembari dia berputar, dia berkalam-kalam, kalam-kalam yang indah. Dicatatlah, jadilah Masnawi Imam Rumi. Ada yang nggak sanggup, nangis lewat air mata keluarnya. Ada yang nggak keluar air mata, keluarnya lewat paha, gurak-gurak pahanya. Ya. Kalau suraunya surau kayu, udah gempa-gempa separuh Pak. Ada yang tidak sanggup lagi, tubuhnya tidak sanggup, terjadilah pingsan. Itu disebut fana. Jadi itu nggak ada masalah Pak, nggak usah khawatir ya. Udah ada ulama kok yang jelasinnya. Dan itu bukan ritual Syiah. Itu hanya salah satu seni dalam berzikir. Tapi saya memilih tidak itu ya. Cuma tidak melarangnya, karena ada ulama yang membolehkannya. Imam Ghazali memberikan syarat, Imam Izzuddin bin Salam pun memberikan syarat. Nah, syarat-syaratnya kita kaji dalam waktu ya, insya Allah.